Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi salah gue ini Total Politik. Ke bawah suasana Macan Idealis. Welcome to Total Politik. Hari ini kita sudah bersama Macan Idealis, Bang Vasco Rusaimi. Ari Putra, the one and only. Itu Paman Sam. Paman Sam. Anda jangan-jangan termasuk keponakannya Paman Sam juga. Menarik ya dia. Iya, gila. Menarik dia, ya. memang orang dia merasa konten gue belakangan kok gue kayak mabok ya. Iya. Tapi lu rasanya gimana pada saat lu mau mencari Paman Sam itu? Ya, gue merasa itu adalah konten autopilot. Autopilot ya? Iya, Lu timbang dikit aja udah ngocek mana-mana tuh ya? Ngocek, gue tidur, gue apa, dia gak peduli itu. Dan nyentopnya susah, nyentopnya. Kan Anda berpengalaman juga kan? Nyentopnya susah tuh ya? Kalau nggak di-stop terus panjang tuh. Bisa 3 jam ngobrol. Bang, itu video gue sama dia itu 3 jam bang. 3 jam? Ah ini nggak boleh nih, nggak ada. Kacau ini 20 menit aja gue potong-potong kan? Iya. Dia itu kontennya sebenarnya 3 jam. Iya. Itu bagi gue Paman Sam adalah autopilot project, dan gue juga sama dia punya ini sekarang punya target. Menjelang pemilu Amerika kita tembus 100 edisi. Oh, 100 edisi ya? Target? Target lo 100 edisi? 100 edisi. Edisi ya? Bukan viewer nggak? Enggak 100 edisi. Ya, ini udah 15. 14. Iya. Ini mau naik ke 15. Gue kalau sama dia tuh satu aja kendala gue, karena kita berbeda waktu ya masalahnya. Iya. Jadi gue harus begadang kan kalau sama dia tuh. Dan tidurnya random lagi kan? Tidurnya random lagi. Gue belum tidur bro. Ini pagi gue. Gak kira gue pagi-pagi juga kena juga. Iya, gue ada dia terus nih. Tapi selalu menarik lah kalau Paman Sam itu keren. Iya, dan Paman Sam itu kan senior lu juga kan bang? Senior gue ya. Nah, tapi dia di FISIP, gue teknik. Lo teknik. Kalau kata anak teknik beda kelas sih. Passing grade gue lebih tinggi bro. Dia ilmu politik dia. Iya, kalau di UI itu pada masa gue passing grade teknik kimia itu top level 5 besar di UI. Lu teknik kimia ya, harusnya teknik lu gas, lagi ngebor minyak di offshore nih sekarang. Kira-kira gitu bro. Apa yang bikin lu malah jadi Macan Idealis nih sekarang bang? Ya kalau Macan Idealis, nah kita balik lagi gini ya. Awalnya kan kalau bicara politik sebenarnya politik ya. Gue melihatnya gini Ri, seorang tokoh-tokoh besar pada masa lalu itu biasanya mereka selalu membuat sebuah buku untuk menuangkan segala pemikirannya lah misalnya ya. Kita sebutlah semua tokoh-tokoh besar pasti punya menghasilkan semua buku-bukunya gitu ya. Ya, Tan Malaka, Narde Republikan, Bung Karno di bawah bendera revolusi, Bung Hatta demokrasi kita, and so on. Nah, banyak sekali buku-bukunya. Dan kekuatan pemikiran orang itu dilihat dari bukunya biasanya. Bener nggak Ri? Benar. Lo mempelajari senior di politik itu, wah dia bikin buku beginian, buku beginian. Dan nasabnya bisa lu cek. Nasabnya bisa dicek. Ya, Ari Putra nulis dibimbing oleh Iwan Gardono Sujatmiko di Sosiologi UI. Iwan Gardono dulu berguru sama Teda Skocpol di Harvard University gitu kan. Teda Skocpol berguru kepada Talcott Parsons sampai ke Emil Durkheim. Gitu kan. Lu bukannya sampai ke Karmak nggak? Iya. Tergantung bos. Kalau gua belok kanan Emil Durkheim, kalau ke kiri ke Karmak. Masalah di persimpangan di mana nih? Tergantung mau kemana. Nah, jadi balik lagi ke soal tokoh-tokoh politik itu, tokoh-tokoh besar itu bukan hanya tokoh politik ya. Tokoh-tokoh besar pasti membuat sebuah buku untuk menuangkan semua pemikirannya. Tapi di saat itu sekitar 6-7 tahun lalu itu, gue berpikir hari ini hari yang beda gitu loh. Ke depan pasti akan berbeda. Pada masa itu YouTube belum dilihat banget ya. Belum dilihat dan masih Raditya Dika bahas-bahas konten jomblo lah waktu itu. Iya, jadi YouTuber pun nggak gitu banyak. Gue pun nggak mau menafsirkan diri gue adalah seorang YouTuber, enggak. Gue hanya punya pandangan gimana caranya untuk anak-anak zaman sekarang itu bisa menuangkan pemikirannya dan dilihat oleh banyak orang, gitu loh. Tokoh-tokoh politik itu dia menuangkan pemikirannya kan untuk dilihat banyak orang, untuk ditransfer dan didistribusikan pemikirannya kan. Ari Putra membuat buku biar orang baca. Tapi bikin buku itu misalnya gini Ri, seorang penulis buku paling terkenal aja misalnya, coba lu sebut siapa Ri? Hari ini. Hari ini. Novelis atau apa? Apapun.
Mungkin Andrea Hirata. Berapa X lembar dicetak sama dia? Dia mungkin lebih 1 juta kayaknya. 1 juta X Ya, lembar. dan itu cuma 1-2 orang. Ya, 1-2 orang. Ya. 1 juta X lembar dicetak sama dia. Dia butuh berapa kali produksi? Ya. Nah, Dan ribet, birokrasinya luar biasa ribet. prosesnya ribet dan butuh waktu panjang Panjang. untuk menjadikan satu buah hard copy buku itu. Benar. Ya. Nah, gue pada saat itu memang gue melihat gue harus membuat sesuatu yang beda dan pasti zamannya seperti ini ke depan. Makanya sebelum Macan Idealis itu pun gue sebenarnya udah punya banyak channel-channel yang lain ya. Memang gue nggak tampil di muka pada saat itu. Ya. Gue nggak tampil di muka, ada banyak lah. Gue membantu distribusi dakwah-dakwah yang subscribernya pun udah jutaan juga. Macan Idealis kan baru sekitar 1-2 tahun ini aja lah belakangan. Nah terus di situ gue coba menuangkan pemikiran itu layaknya seperti buku yang bisa dilihat ataupun didengar dan dirasakan oleh lebih banyak orang dibanding buku gitu. Kita konten kayak di Macan Idealis itu aja konten per hari kan pasti gue upload terus setiap hari. Iya. Nah setiap hari siapapun narasumbernya mau siapa itu kan sebenarnya kita membuat sebuah buku yang bisa kita Iya, dia satu jadi konten ini satu buku gitu loh. ya, dan dia menjadi suatu gagasan yang utuh semuanya Gagasan nanti. yang utuh dan alur berpikirnya sebuah konten ini, sebuah channel ini kan ada alur berpikirnya nih. Seperti halnya kita membuat buku pertama, buku kedua, buku ketiga, itu mereka punya karakter berpikir bisa tadi. Iya. Kalau kita suka baca gitu kan Iya, pasti, iya. oh ini yang nulis dia nih, udah ketahuan nih misalnya kan, walaupun kita tipu-tipu nih yang nulis siapa, ini gaya tulisannya, gaya bahasanya dia nih, iya. udah nggak bisa ketipu nih kan. Biasanya kalau ghostwriter-nya ganti berubah langsung, ini bukan dia yang nulis nih. Jadi ketahuan bukan dia yang nulis tuh bukan karena apa-apa, tapi karena ghostwriter-nya ganti. Ya. Nah disitulah gue berangkatnya dari itu. Jadi pada saat kalau zaman sekarang sebenarnya best seller itu 10.000 aja udah best seller loh. Udah 5.000 aja udah. Best seller kan, udah masuk best seller. Tergantung indikatornya apa. Dan gue yakin pada masa itu suatu saat nih Gramedia bakal bukan cuma jualan buku doang. Pada saat zaman kita udah banyak jualan yang lain gitu, Ri. Iya. Ke depan bakal buku nggak bakal laku kayaknya di Dia sini. bakal jadi kayak Netflix kali ya. Netflix ataupun Gramedia sekarang jual alat musik, Ri. Iya, jual alat fitness juga. Alat fitness, alat olahraga. Buku udah nomor sekian jadi kan lebih lakunya di situ. Dan kita sebagai politisi ya tetap harus menuangkan pemikiran kita gitu loh. Dan modal pun lebih kecil kan kalau kita bikin satu konten, bikin satu video gitu kan. Nah disitulah baru gue mulai berangkat bikin video-video 1, 2, 3. Nikmat aja, gue seneng aja. Dan gue kan ngedit sendiri, gue video gue bikin sendiri, gue ngomong sendiri, gue ngedit sendiri. Sebelum pada saat itu gue pernah punya tim gitu kan. Ini kacau nih ceritanya nih. Dia punya tim, dia pecat karena menurut dia lebih bagus ngedit daripada editornya. Kacau banget lu, Bang. Sebenarnya bukan itu aja sih. Konten itu gini, yang pertama, gue orangnya kurang suka diikutin banyak orang. Nah konten gue itu kan biasanya gue suka muter-muter nih. Kadang kalau misalnya gue lagi datang ke tempatnya Ari, ya gue tinggal taruh kamera, gue taruh mic ya kan. Ya. Kalau lu kan ribet nih, alat lu kan mahal semua. Kalau gue kan murah. Ya infak lah. Infak, Bang. Ini outputnya bukan duit buat yang infak, tapi amal jariah. Gue udah bilang tadi. Jadi pahala ini selama omongan kita bermanfaat nih, yang menginfakkan ini pahalanya mengalir. Mengalir ya. Jadi di mobil gue itu gue cuma ada supir sama gue aja gitu loh. Jadi pernah gue pada saat gue bawa tim, gue males diikutin banyak orang gitu, Ri. Bahkan sampai 2 mobil gitu kan. Dan bahkan juga omongan lu banyak yang nggak boleh orang tahu kan. Nah itu kan. dia. Jadi gue kayak ini kebetulan lah ya. Ada tas gue nih. Nah gue kemana-mana nih bawa tas ini aja nih, bro. Ya. Satu tas ini udah ada kamera, udah ada apa namanya? Lengkap lah semuanya itu. Udah tripodnya. Itu udah nanti tuh isinya itu adalah biang AdSense itu udah. Faktor produksi. Nah, orang mau berpandang dari mana terserah. Tapi kalau menurut gua hari ini Beceng lebih tajaman kamera dibanding Beceng. Oh iya. Itu Mario Puzo juga bilang gitu. Gitu ya? Dulu dia bilang gini, kalau bahasanya satu pengacara dengan banyak kasus itu lebih kuat daripada satu bandit yang mempunyai pistol gitu. Ya kalau dia gitu dia bilang kan. Kalau menurut gua saat ini kamera lebih tajam dibanding senjata. Iya. Kalau dulu udah ada kamera, kayaknya kita berjuang nggak pakai bambu runcing ya. Bikin kamera viral kan, sampein ke PBB ya kan. Ada kerja Rodi ini, ada kerja Rodi. Desak Belanda nih kan. Ini kan kayak Gandhi, Bang. Gandhi kan non violence resistance ya. Iya. Jadi kan si Gandhi nyuruh orang maju, dipukulin, mundur, dipukulin gitu kan. Habis itu dunia ngelihat, wah
ada kekerasan di India. Akhirnya dunia desak Inggris. Ya, tapi butuh India proses merdeka. waktu panjang untuk membuat seperti itu kan. Kalau zaman sekarang kan udah gampang. Lebih cepat. Lebih cepat kan. Ya, dan orangnya lebih punya digital literasi ya gitu. Ya, nah balik lagi tadi ke sana. Di saat kita buat sebuah konten, kita per hari misalnya gini kan minimal kayak 100.000 lah yang nonton gitu kan. Ya, itu lo, gua 1.000 aja udah syukur bang. Udah nangis darah gua. Total politik ini, aduh kenapa cuma 1.000 gitu loh. Iya. Pelan-pelan. 1.000 aja udah syukur gua. Pelan-pelan bro, pelan-pelan. Tapi yang baru kan channel lo kan ya, baru. yang penting setia. Ya satu nggak apa-apa, yang penting setia bang. Udah. Nah dari situ gue lihat kayak gini loh Ri. Di situ kan gue memang dari saat masa-masa gue kuliah di UI dulu, gue ikut aktif di beberapa kegiatan-kegiatan BEM gitu ya. Tapi memang gue nggak mau nyemplung ke BEM UI pada masa itu. Lu ya di UI ada kelompok kritis gitulah yang nggak mau masuk organisasi, tapi pemikiran Gue di justru. BEM Teknik. Lu BEM Teknik? BEM Teknik. Oh, oke. Nah jadi kalau di kampus gue dulu di teknik itu, gue merasa BEM UI tidak lebih keren dibanding BEM Teknik. Iya, jadi ketua BEM Teknik itu merasa BEM UI lebih cupu daripada mereka ya. Bukan gitu, tidak lebih keren. Ya, udahlah, lu jangan basa-basi di sini. Menurut anak-anak teknik begitu ya. Ini tidak seperti Vasco yang apa adanya nih. Udah mulai banyak lagu, udah mulai politisi gua lihat. Intinya gitu nih. Jadi makanya gue nggak mau nyemplung di BEM UI itu. Ya, tahu, Gue nyemplungnya cukup di BEM Teknik aja kan. Dan drillingnya lebih gila BEM Teknik kan. Karena nama BEM itu di UI pertama kali ya BEM Teknik. UI belum BEM waktu itu. UI masih Senat. Senat. BEM duluan BEM Teknik duluan. Oke. BEM Teknik baru UI ikut-ikutan Dan lah. misalnya kayak gue ngikutin rally-rallynya calon ketua BEM UI itu ya, kalau udah masuk teknik udah muak tuh mereka tuh. Sampai pagi, sampai disuruh push up. sampai suruh push up. Kasihan calon tuh, belum tentu dipilih juga. Udah padahal udah punya pilihan sebenarnya kan. Karena ujung-ujungnya yang dicoblos anak teknik Anak juga. teknik juga. Jadi percuma gitu ya. Iya, lu ngapain? Lu jadi apa bang di BEM Teknik dulu? Ya pengrecok lah kita tetap dari Iya, dulu. tetap lah. Nggak ada lu nggak rame ya. Nah, balik lagi situ tadi. Jadi kayak seperti kapasitas Stadion Senayan aja cuma 80.000 Ri. Nah, kita bisa membuat sebuah konten pada saat aktif di kemahasiswaan kan kita lihat nih Ri. Kita ngomong di sebuah aksi yang masanya paling maksimal berapa sih kita Paling datengin aksi? 150-200. 150-200 orang, ya bahkan bisa ada 500 atau 1.000 orang lah maksimal kan. Ini kita bisa ngumpulin orang lebih dari satu Stadion Senayan. Di satu hari kita ngomong, satu konten kita ngomong itu. Minimal 80.000 dapet lah kalau di Macan Nulis kan ya. Sampai jutaan juga ada gitu kan. Nah berapa Stadion Senayan yang gue kumpulin? Sombong. Gue kan gini, kita harus membuat mendistribusikan pemikiran kita itu dengan kita samperin orangnya ke WC, samperin orangnya ke kamar mandi kan, ke kamarnya dia. Nggak perlu kita undang lagi mereka ke Stadion Senayan kan. Nah disitulah gue akhirnya mewakafkan diri gue untuk gue bermain sosial media. Dan akhirnya orang di suasana COVID kayak gini orang percaya cara lo itu paling efektif kan. Iya. Dan mereka menyesal selama ini gue ketemu beberapa kawan ya tidak menginvestasikan waktunya seperti yang lu lakukan gitu. Iya. Gue sebenarnya kan sama aja kayak semua para politisi-politisi yang lain aja. Gue cuma bedanya gue bawa kamera. Iya. Pas gue lagi ngobrol sama siapa, gue taruh kamera kan gitu aja Ini kita kayaknya ngobrol. seru nih si. Wah ini asik si nih orang ngomongin ini nih kan. Kita nyela siapa nih kan. Iya. Tahu-tahu Mbak Besi Ridwan saya di keterusan. Keterusan. Itu gue setelah gue sama Babe, gue merasa nikmat sama dia bro. Iya. Chemistry lu dapet. Chemistry gue dapet sama Babe itu. Kayak gua sama Pak Mansab lah. Nah. Autopilot. Ayo Paman, ini gimana Paman? Gua tidur mau ngorok apa segala macam dia udah nggak peduli bro. Gua mute juga nggak peduli, dia ngoceh aja kan. Kok jadi Trump ini kayak gini gitu kan. Ketemulah Babe bro. Setelah gue ketemu Babe itu baru gue merasakan wah gila Babe ini membahas sesuatu dengan hal yang berat dengan cara yang ringan. Gokil gue bilang nih Babe nih. Halnya berat loh bro, yang disampaikan Babe semua tuh berat semua, tapi kita mendeliverkannya dengan cara yang ringan-ringan semua, dengan ketawa, dengan lo kan udah pernah juga sama Babe tuh Iya, kan? udah. Menarik dan dia mengalami semua rezim, legend bro di politisi di dunia politik mah sampai dia. ada subscriber gue yang bilang gini,
inilah orang tua yang saya selalu lihat nyapu-nyapu sambil nyeker di luar di luar rumah di Bintaro. Tapi macan dilihat jadi labelnya dia terlalu babe jadinya kan. Gua kira Babi udah punya shareholder juga. Nah kayak gitu kira-kira Ri. Di situ gue akhirnya nyemplung ke dunia sosial media dan gue memang menikmati Lu sosial berarti media. memang aktivis BEM Teknik UI ya dulu Bang ya? Ya di luar gue ada organisasi juga di luar Ya, ya. Gue ada organisasi juga yang apa namanya yang ekstra keluar. Enggak, maksud gue gini Bang, masuk Teknik Kimia UI itu nggak mudah Bang. Namanya dulu Teknik Gas Iya, Petrokimia. TGP. TGP. Iya, gue punya temen baik dulu Lu yang angkatan berapa bro? 2008. 2008 masih TGP ya. Udah Teknik Kimia. Berubah. 2007 yang Iya. TGP terakhir. Iya. Ada teman baik gue kuliah di situ, teman satu SMA. Dan 2008. 2007. Oh, Gue kan 2007. aslinya 2007. Namanya siapa? Nanti kita bicara di belakang Oke. nih. Tidak terlalu penting buat nyebutin nama dia di sini gitu maksud lu ya. Nggak penting. Panjang nanti. Padahal urusan. teman baik lo katanya. Panjang urusan nanti. Iya iya. Ya. Bisa panjang urusan nanti Bang. Jangan Bang. Ini menyangkut internal saya nih. Kayak gue paham nih. Kayak gue paham nih. Oke, gue paham. Udah ya. Case close ya. Iya. Pantesan ya katanya mewah-mewah gitu deh. Jangan. Jadi gitu. Gue tahu masuk situ tuh nggak mudah pertama. Iya. Dan survive di situ persoalan yang beda lagi. Dan lulus dari situ lebih susah lagi Bang. Banyak banget orang yang pengen masuk situ dan berat banget. Gue tahu Bang, kuliah di sana itu berat banget di TGP itu. Dan harusnya lah Bang, menurut gue, lu kenapa nggak jadi raja minyak aja gitu loh Bang? Kan kawan-kawan lu pasti banyak di Muscat hari ini, di Oman, di Bahrain, Abu Dhabi. Betul. Di negara-negara petrodolar itu dan hidup lu pasti lebih enak gitu loh Bang. Maksud gua secara ekonomi lu mungkin sekarang punya rumah 500 meter, kalau lu kerja di situ mungkin 2000 meter lu bisa beli itu, yakin gua. Ya dan apalagi ya mungkin karena minyak dunia turun sekarang mungkin agak slow gitu, tapi pasti akan rebound lagi gitu loh. Dan ini jadi industri yang katakanlah membuat dunia bergerak sampai hari ini. Sejak Rockefeller bikin Standard Oil di Amerika dulu. Ya. Sebenarnya kalau bicara pengalaman kerja gue di perusahaan oil and gas udah pernah gue. Iya, tahu. Gue pernah kerja di salah satu perusahaan terbesar di Indonesia juga oil and gas kan, jadi 1-2 tahun lah itu. Mereknya apa? Nggak usah sebut lah mereknya lah ya. Nah itu gue sempat kerja di situ dan memang ternyata passion gue ini ya di dunia politik gitu Ri. Passion gue di dunia politik. Gue gini loh. Apa yang lu temuin di situ sehingga lu cabut gitu loh Bang? Enak banget hidup situ udah. Ya memang enak sebenarnya, tapi gini loh. Lu kalau ke site ada pesawat sendiri, ada helikopter Ya, sendiri pasti kan. ya. Tapi tetap kita kan jadi anak buah Ri. Di politik Anda juga anak buahnya Tommy Soeharto. Beda bro. Gue memilih untuk masuk menjadi ke partai berkarya, memilih gue itu. Karena gue mengidolakan Pak Soeharto, Haji Muhammad Soeharto. Ya, kalau oil and gas Ini lu nggak beda, milih? itu kan gue kerja. Anak-anak di oil and gas kerjanya ya, apalagi di awal-awal kan kita paling benerin pipa, ya kan? Gaji sih gede bro. Jadi kita benerin pipa, hitung ini. Jadi lingkupnya hanya di situ aja. Dan memang gue suka dari masa kecil gue memang gue udah berbisnis pada masa itu kan. Dari jauh-jauh hari sebelum gue kuliah. SMA gue udah punya studio band dulu kan pernah. Iya. Anda SMA Budut ya? SMA 1 Budi Utomo. Yoi, jagoan dia. Jagoan. Nah itu disitulah gue mulai melihatnya. Gue menikmati dunia berorganisasi gitu kan, dunia organisasi, dunia nongkrong, dunia ngobrol, dunia memperjuangkan sesuatu gitu kan. Karena dengan politik lah kita bisa memperjuangkan sesuatu yang lebih besar. Nah kalau misalnya gue kebayang gini misalnya, pada masa itu di saat gue kerja di perusahaan oil and gas gitu, oke gaji besar, tapi gue tidak bisa memberikan sebuah apa sih yang mau gue kasih, misalnya anggaplah gaji gue 40 juta per bulan pada masa itu misalnya. Ya, lebih kecil daripada Anda jadi YouTuber sekarang tentunya. Enggak.
Kalau YouTube ini kan bonus. Iya, ya. bonus. Bonus lah. Bonusnya aja lebih gede daripada gaji lu, Bang. Nah, bukan gitu maksud gue. Dengan kita terjun di dunia politik, kita bisa memberikan misalnya gini. Kita lihat ada orang susah. Paling kita bisa ngasih berapa sih, Ri? Maksimal 20 juta dari gaji 40 juta itu. Gitu, Ri ya. Kita kan butuh juga Ya, 50% buat penghasilan kita ya. Ya kalaupun pakai teorinya misalnya kayak Peter Singer yang ya lu sumbangin 50% kekayaan lu nggak akan miskin itu ya 50%. 50% anggapkan kita sumbangkan kekayaan kita. Tapi kita maksimal setahun bisa berapa? Paling cuma 120 juta. Cuma 240 juta setahun itu. Untuk bantu orang ini. Untuk membantu orang. Tapi pada saat kita terjun di dunia politik dan kita bisa mengarahkan kebijakan, mengarahkan anggaran ke dunia yang mau kita bantu dan kepentingan yang mau kita bantu, rakyat yang membutuhkan dengan sebuah kebijakan itu nggak cuma 240 juta yang bisa gue bantu. Ngerti nggak maksud gue? Iya. Jadi saat Lu bisa pakai instrumen negara. instrumen untuk negara kita menyelesaikan. pakai instrumen kekuasaan, kita bisa arahkan untuk bisa membantu ini gitu loh. Nah, ini satu lagi, Bang. Lu ini mantan aktivis tapi ngefans sama Pak Harto. Ini anomali nih, Bang. Kenapa Bukannya anomali? Pak Harto yang menjatuhkannya para Aktivis mana nih? Aktivis 98. Iya. Ya masa lu semua aktivis 98 lu cap? Enggak gitu. Ya kalau kita bicara aktivis di zaman Bung Karno, anti Bung Karno. Iya ya, dukung Pak Harto naik gitu kan. Sumitro, Iya kan? Cogi segala macam dukung. Masa jangan semua aktivis dicap untuk tidak suka pada Pak Harto kan? Berarti lu memang aktivis zaman Bung Karno ini. Kalau di kategori umur kita masuk milenial kan, Iya, bro. Di kategori umur kita iya. masuk milenial ya. Kita aktivis milenial yang memang pada masa kita kuliah, bro. Tidak ada momentum yang gede gitu. Iya. Nggak ada kan. Demo kita cuma demo-demo seremonial aja. Demo-demo UKM. Demo. Isinya 100 orang yang demo kan. UKM kecil dan menengah. Iya. Jadi nggak ada momentum kayak abang-abang kita 98 gitu Iya, kan. yang rame puluhan ribu turun ke jalan. Nah, gitu. tahun 66 nggak ada momentum yang kayak begitu-begitu. Kita tahun 2000, gua kan tahun 2004 masuk kuliah tuh kan di UI itu nggak ada momentum yang besar, cuma rutin aja ya, hari buruh lah, acara apa aksi pendidikan lah macam-macam. Demo aja seremonial ya waktu itu. Seremonial, jadi kita ngumpul aja. Jadi di situ gua ngeliatnya berapa kali kan kita turun ke depan gedung DPR tuh, teriak-teriak gitu kan, kita pimpin orasi juga di situ. Gue ngelihatnya gini loh, Ri, ini ngapain gue teriak-teriak di sini ya? Itu pada saat gue kuliah, awal-awal kuliah itu kan, gue teriak-teriak. Ini teman-teman abang-abang di DPR juga kayak denger aja. Gue yakin nggak pada denger mereka itu. Dan ternyata memang bener nggak didengar juga, bro. Tapi feeling gue tuh bener juga, ternyata memang nggak didengar gitu kan. Mereka ngobrol sendiri juga. Kita teriak-teriak, keringetan, kan teriak-teriak begini-begini. Akhirnya nemuin perwakilan kita. Paling kan mereka nemuin perwakilan kita kan. Ya itu di apa namanya, di gedung itu paling cuma udah kita temuin dulu lah. Katanya paling gitu doang. Ya udah, Oke teman. iya, Oke, iya. lo mau apa? Oke, ya udah, oke ya, catat. Udah. Besok lagi kapan kita tahu intinya kan. Nah itu gue lihat, kenapa gue nggak masuk ke dalam sistem itu aja untuk gue bisa menyuarakan sebuah aspirasi yang gue inginkan atau aspirasi yang gue bawa dari para kelompok-kelompok yang menurut gue ini dizolimi misalnya gitu loh ya. Disitulah mulai gue umur 21 waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk nyalon DPR RI. Iya, ini cerita lu yang juga orang nggak banyak tahu nih. Iya. Tiba-tiba lo jadi ya sebelum rame-rame caleg milenial ini lu udah jadi pioneer gitu. Ya bisa dibilang Kan, gitu iya ya. kan usia minimal nyalek kan 21 dan lu udah mulai dari usia minimal. Iya, dan apa namanya? Gua mulai masuk ke partai 2014 ya waktu itu, Bang ya. 2009. 2009. 2009 lu udah Gue mulai. masih kuliah, gue masih dipakai jaket kuning. Golkar. Golkar. Bukan UI ya. UI dan jaket kuning Golkar. Biar cari Jadi yang, bener-bener yellow jacket gue ya, gitu kan. cari yang matching aja sekalian. Dan pada masa itu kan memang Golkar itu kan gue lihat gini, gue memang mengidolakan Pak Harto, bro. Iya. Pada masa itu yang manifesto politiknya seperti Pak Harto, yang seperti manifesto politiknya Pak Harto ya Golkar pada masa itu gue lihat. Walaupun kita masuk ke situ, kita masih bukan siapa-siapa waktu itu kan, masih anak-anak bawang lah, mahasiswa. Kita masuk dulu ke sayap-sayap partai, ke Gema MKGR dulu kan, generasi muda MKGR, ormas pendirinya Partai Golkar. Gue sempat ketua juga di situ. Terus gue masuk di ormas-ormas pemudaan yang lainnya lah, misalnya kayak di AMPI, gue pernah juga wakil ketua umum di situ. Masih kan?
Ampi. Iya. Ya enggak dong, kan gue udah pindah partai. Oh iya. Enggak etis lah kalau gue masih di situ. Tapi secara pengurusan kan masih kan harusnya kan. Iya, nggak tahu ya gue. Masih kayak. Tapi Kayaknya mereka masih nganggap lu kok, Bang. ya kan teman. Nama Anda disebutin waktu itu soalnya. Gitu ya. Waktu acara yang kita ketemu di Energy Building itu loh. Oke. Kan ada Vasco Rusemi, juru bicara Prabowo, Iya. ada Ketua AMPI, kawan kita Dito Aryo Tejo tuh. Dito. UI juga. Ketua umum. Iya, dia ketukar tuh. Ketukar juga kayak lu. Iya. Lagi ngambil jakun taunya pakai Golkar. Bukan UI. Nah, disitulah akhirnya pada umur 21 tahun itu sebenarnya dari umur 19 20 tahun lah kira-kira gue mulai masuk Golkar tuh kan. Akhirnya gue nyaleknya pas umur 21 tuh. Umur 21 gue satu dapil sama mantan ketua DPR dan sekarang ketua MPR RI. Iya, Pak Bambang. Bambang Susatyo. Jadi lawan gue langsung gajah, Bro. Iya. Beliau belum masuk juga kan waktu Belum itu? masuk, Iya, sama-sama belum masuk waktu itu kan. Sama lah statusnya sama Anda, Pak. Tapi kan dari sisi logistik jauh, Bos. Mas Bamsud ini kan logistiknya gokil, men. Lu di dapil Kita mahasiswa. Jateng berapa? Jawa Tengah 7 waktu itu. Tegal ya ke Kebumen, Purbalingga, Banjarnegara. Oh, Selatan berarti ya. Iya. Ya, Bumen. Ya, Seorang anak kuliahan, anak kampus yang nggak ngerti apa-apa, tapi pada saat itu momentumnya pas. Jadi pas kan gue sempat jadi itu kan namanya caleg DPR RI termuda di Indonesia pada masa itu ya. Nah, akhirnya gue di situ momentum yang pas di media waktu itu Pak JK memberikan pataka ke gue. Itu kan ketua Golkar Pak JK, Iya. wakil presiden kan. Iya. Pak JK kan powernya luar biasa pada masa itu tuh. Pak JK memberikan pataka ke gue karena gue memang termuda. Nah, di situ mulai dari media-media mulai ini main. dan di Kebumen ya. Kebumen. Kan bukan kampungnya Bang Vasco. Kampung Bukan. lu kan di Sumbar. Bukan. Apa yang bikin lu maju di Kebumen itu? Emang lu bisa bahasa ngapak? Gini, Bro. Nyong wis kencot gitu. Bisa nggak lu kayak gitu? Gini, Bro. Sulit nggak itu menurut lo? Apa? Gue bukan orang Jawa ya kan. Iya, Nah, menurut gue masuk partai politik Partai Golkar itu bisa dibilang laboratorium yang terbesar menurut gue di Indonesia. Partai politik paling bukan paling tua ya, paling mengkader orang biasanya di Golkar. Ya. Jadi pada masa itu ya gue liatnya, ini gue harus masuknya Partai Golkar bukan partai yang lain. Mohon maaf tanpa gue mengecilkan partai-partai yang lain nih ya. Jadi kalau kita masuk Golkar biasanya orang-orang keluaran Golkar tuh jadi tuh. Kita bisa sebut siapapun lah. Teman-teman bisa tulis di komentar lah alumni Golkar Kalau yang sekarang jangan-jangan lu mau masuk PSI. jangan-jangan lu kali yang udah masuk sih. Anda takut warna merah ya? Tapi lu bukan PSI ya? Bukan dong. Bukan ya? Bukan Oke. dong. Secara struktur bukan. Iya bukan lah. Oke. Bukan lah, Memang Bang. tidak ada singgungan dengan PSI. Nggak ada. Oke, Nggak ada. oke. Ya kebetulan berteman sama Rian. Iya. Kebetulan berteman sama Valdo. Valdo, Ya, dua itu aja yang gue kenal. Gitu ya. Iya, nggak ada yang lain. Iya. Lebih banyak temen lo di berkarya kali mungkin ya. Iya, Anda kan 212 banyak sekali. Oke. Ya kita temenan aja sama semua kan. Iya. Nah, Namanya. gue terusin kan nih? Iya, terus. Nah, jadi kan harus diselipin jokes sedikit. biar penonton gua girang, Bang. Iya. Nih gue jadi gue masuk jadi calon Karena menurut lu ini adalah sekolah terbaik lah. sekolah untuk terbaik anak dan muda. gue sekalian kalau mau sekolah itu cari yang susah gitu kan. Iya benar-benar. Ini kayak UI lah Kita ya. di luar dari gue memang rekomendasi gue karena gue masih anak baru kan gak mungkin gue bisa menentukan gue dapil gue mana kan. Iya. Lu Tapi ikut aja. pada saat gue dapet di situ nomornya pun pada masa itu nomor 7 menurut gue menarik. Gue nomor 7 waktu itu kan. Karena bisa begini kok. Dapil 7 Jawa Tengah nomor 7 gitu kan. Dan sampai sekarang gue partai berkarya itu nomor 7 juga. Jadi disitulah gue ya udah gue di sini aja bisa milih sih sebenarnya beberapa tempat tapi nomornya yang lain-lain gitu kan. Tapi menurut gue gue di sini aja. Kalau gue cari yang misalnya kayak di Sumatera Barat ya atau di Jakarta ya memang daerah permain kita dan keturunan kita dari sana gitu Ya kan. kalau lu di Sumbar berarti lawan lu waktu itu ya. Ini nanti disensor ya. Gitu. Tapi di Jawa Tengah 7 ya lawan gue di internal partai gue sendiri ya Bambang Susatyo kan orang kurang besar apa Iya, bro. orang gila juga. Orang gila juga Iya, kan? gokil. Dan dulu itu adalah dapil di Jawa Tengah 7 itu adalah dapilnya Priyo Budi Santoso.
Oh, itu yang membuat lu dekat sama Mas Priyo. Dapil beliau itu dia setelah dia kan 2 periode di Wakil situ. ketua DPR kan waktu Wakil itu? ketua DPR RI ya. Dia pindah ke Jawa Kampung Timur. Jawa Timur dia. 1 ya, Jawa Timur. Kediri Gresik ya dia. Iya, nah baru dia pindah ke Jawa Timur, lalu di Sidoarjo dulu dapilnya dia. Sidoarjo, Surabaya, Oh, berarti Jatim 1 dong. Jatim 1. Ya. Nah terus barulah di Jawa Tengah 7 ini teman-teman MKGR masuk situ gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau Mas Bambang kan Kosgoro, tapi Mas Bambang juga memang ya dekat juga sama Pak Priyo kan. Perangkul kan beliau kan. Iya gitu, dan disitulah dapil kita di situ waktu itu. Nah dari situ apa ya? Berapa suara lu waktu itu, Bang? Boleh tahu? Berapa suara gue waktu itu ya? Kalau nggak salah 17.000 kalau nggak salah Ri ya. Gokil juga lu ya. 17.000. Jauh. Tapi gokil lah, Bang. 17.000 orang milih lu. Iya. Lu itu kan udah legitimate, ada orang yang ngedukung lu gitu loh, Bang, maksud Di gua. tempat yang gue bukan siapa-siapa di Iya, situ dan ya lu kan. bukan orang Tanpa situ. duit apa Iya. nggak pakai apa-apa gue. Ada lah duit tapi ya secukupnya lah. Gue caleg, gue masang banner sendiri bro dulu bro. Ya sama aja kayak sekarang lu bikin konten kreator ngedit video juga sendiri. Oh Bang. iya. Dia lu bukan karena nggak ada duit nyuruh orang buat masang, Iya. karena nggak percaya aja. Nggak juga sih. Lebih ngirit lah kira-kira itu. Nah, tim gue tim kecil banget kan waktu itu kan. Teman-teman yang masih sangat idealis pada masa itu jadi tim sukses waktu itu kan di Jawa Tengah 7. Memang banyak anak UI juga yang gue kumpulin waktu itu. Anak UI yang bantuin gue Iya, dan junior Kebumen sampai tuh senior. banyak juga anak teknik kan. Banyak anak teknik banyak gitu. Nah itulah dari jaringan teman-teman aktivis di Jawa Tengah itu yang ikut membantu gue pada masa itu. Nah terus dari situ baru gue mulai berpikir untuk ya pada saat gue masuk di gedung itu baru kita bisa mulai meneriakkan sesuatu gitu Ari. Iya, Menyarukan semua aspirasi itu. Berarti lu udah ikut pemilu nih yang ketiga ya, Bang ya? Enggak, gue 2 kali. Oh, yang yang 2014 gue nggak ikut, ikutan. ya. Gue nggak ikutan dulu situ kan. Gue mencoba berkontemplasi dulu pada masa itu. Nah kalau di Partai Berkarya pada masa itu gue nyalek di Partai Berkarya itu karena memang perintahnya semua kader yang masuk situ harus nyalek. Sebenarnya gue pengennya sih gue bukan yang nyaleknya gitu loh bro. Maksudnya sebenarnya gue biarkan teman-teman nyalek. Sebenarnya gitu awalnya. Tapi karena perintah ketua umum gue harus nyalek di Jakarta. Itu akhirnya gue nyalek. Dan ya Lu wakil ketua umum ya? enggak Ketua lah. DPP ya Gue sekarang? ketua DPP. Iya, Ketua DPP di Berkarya gitu bro. Dan di Jateng itulah lu kedekatannya sama Mas Priyo pertama kali berarti. Jadi gini, dulu itu awal gue masih kuliah kan gue ngelihat seorang Priyo Budi Santoso itu tokoh yang wow. Ya kan memang banyak jagoan di Golkar, tapi lu malah ke Mas Priyo gitu yang mau gue pertanyakan sebenarnya. Kalau Priyo Budi Santoso itu termasuk elit paling elit di Golkar dulu Ri. Dulu pada masa itu ya. Dia ketua fraksi Ri. Waktu itu Ri. Pas gue masih kuliah gue masuk dia ketua fraksi. Iya benar. Fraksi itu di Golkar luar biasa Ri. Dan Partai Golkar pemenang pemilu kan? Pemenang pemilu, penang di situ kan pada saat itu. Pada saat dia ketua fraksi terus pada saat dia wakil ketua DPR penang nomor 2 kan. Iya. Itu powerful bener gue melihat. Jadi gue ngelihat seorang PBS ini wow. Gue kayaknya bisa deket sama dia nih. Ya, kita harus coba harus banyak bergaul sama beliau lah. Target kita kan mentor karena dia mentor gue menurut gue nih. Iya. Dia mentor gue ya. Nah disitulah baru mulai gue banyak berinteraksi dengan beliau, mulai banyak ilmu-ilmu yang ditularkan oleh beliau gitu. Dan apa sih yang membuat lu kagum sama Pak Harto, Bang? Kan tahun 98 tuh lu umur berapa dulu? 98 tuh gue SMP ya. SMP, kalau gue SMP nggak ada kagum sama politisi gue. Main PS aja gue tiap hari itu di rental. Gue mau tanya PS sama ya. lu, politisi mana yang lu kagumi di Indonesia? Produced by Total Politik and powered by haluan.co.